atas bawah harus rapi. Niki sepule sing sampean omongi ndek ini Mas. Niki kula cobi pakai 300 ohm. Alhamdulillah niki pun kula cobi blayer model pripun alhamdulillah aman. Matur nuwun Mas ilmune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Pecel. Nah, ini tuh gatel rek. Ini saya memperkenalkan CDI Vespa ya. Ini CDI Vespa adalah skema CDI Vespa yang pada umumnya yang mungkin sudah banyak yang tahu, para Vespa mania ya, bisa buat sendiri, bisa gulung sepul sendiri, dan banyak sekali pertanyaan rekan-rekan Vespa itu gulungnya seberapa ohm, terus pulsernya hambatannya berapa, ini harusnya pakai gulungan berapa. Banyak sekali tutorial yang ada di YouTube dan macam-macam ya lah gitu. Bagusnya pakai berapa seperti itu. Nah, pada motor Vespa sendiri itu kebanyakan kan spoolnya hambatannya 500 ya, lebih dikit lah, 520 530 itu menggunakan kawatnya kalau nggak salah 0,10 atau 0,8 gitu ya, dengan rumahnya yang volumenya seperti itu. Nah, saya sendiri kadang-kadang gulung Vespa itu, spool Vespa itu nggak sampai 500, cuma 300 ohm sampai 330 ohm maksimal ya. Itu lebih dari itu kalau misal pakai kawat 0,12, misal pakai bisa sampai 450, dia akan ke limit nanti atasnya. Ataupun bisa menggunakan kawat 0,08 sampai 1000 ohm. Itu listriknya besar banget, tapi kadang-kadang kalau malah kebesaran itu atasnya malah berhenti. Nah, digulung sangat besar sekali kan, yang dicari kan biasanya kan voltasenya semakin kecil, semakin tinggi, semakin tinggi semakin enak ya. Itu dari versi yang lainnya juga seperti itu. Kalau versi saya itu kalau voltase semakin tinggi itu handlingnya, torsinya bawah meningkat, tapi nanti makin ke ujung malah nggak dapat. Itu versi saya. Dan Vespa sendiri masih saya sendiri kan belum mengenai Vespa, cuma banyak sharing dengan orang Vespa ya, mulai dari Kediri, Surabaya, Bandung, Jepara, terus Bogor, Jakarta juga, yang Vespa yang biasanya buat trek di Sentul itu, yang liaran itu ya kebanyakan juga pakai CDI saya juga. Ada yang sudah menggunakan magnet ZZ juga, yang sudah di-upgrade juga, yang KW loh ya. Nah kan magnet geraknya Vespa kan berlawanan jarum jam kalau versi motor standarnya. Motor kan kalau motor standar kan di back sebelah kiri ya, itu muternya kan dari berlawanan jarum jam. Kalau Vespa kan searah jarum jam seperti itu. Nah, karakternya kalau hambatannya tinggi sampai 1000 ohm, 800 ohm itu motornya itu handlingnya kuat, torsinya kuat di bawah, atasnya karakternya gimana, dan motor tuh halus. Sedangkan untuk standarnya kan sekitar 500 sampai 530 550 ohm ya, itu kawat 0,1. Kalau pakai kawat 0,12 maksimal itu kalau dihitung ada rumusnya sendiri. Rumusnya sudah banyak yang saya kasih tahu kan, akhirnya mendapatkan mendapatkan pasnya ya, daya tahannya dan lain-lain, CD-nya awet. Kadang kan pakai CD Green atau CD Tick, yang itu kan kadang-kadang malah bikin ngaco, kadang-kadang CD jebol pakai gitu. Nah, kalau saya misal standarnya pakai Vespa ya, standarnya 500 ohm ya lebih, itu kan kawatnya pakai 0,10. Itu versi saya itu drop, versi saya harusnya 600 ohm dengan tebalnya Kern ya, contohnya ini Kern 12 shaft ya, atau 12 lapis ya. Itu dengan King seperti ini. Misal contoh untuk penjabaran aja ya. Kenapa untuk spool Ninja standar itu cuma 93 ohm. Sedangkan King 4 Kern 4 lapis hambatannya 220 ohm. Tapi ini karakternya kasar. Kawatnya juga 0,15 sebanyak 220 ohm, karakternya kasar. Ada yang RZ Alpha itu sampai 300 lebih ya, itu Kernnya ada 6 lapis seperti ini.
kawatnya menggunakan 0,12. Dia karakternya listriknya besar, halus, tapi atasnya biasanya kalau dipasang di RX-Z Alpha itu butuh 2 pulser. Kalau pakai 1 pulser atasnya lemes ya. Nah, makanya ada perbandingan juga. Nah, sedangkan yang Ninja kenapa kok 12 lapis ini care-nya, sedangkan untuk yang padahal hambatannya cuma menggunakan 93 ohm itu mampu, torsinya bawahnya dapat, atasnya juga dapat, dan lain-lainnya. Itu namanya perbandingan rumus, ada gaya gerak listrik, jumlah platnya, nilai Gauss magnetnya, dan magnet sendiri juga itu ada. Kalau Vespa katanya yang sudah telepon sama saya itu ada yang 6 magnet, ada yang 8 magnet, 12, pokoknya macam-macam ya Lur, seperti itu. Nah, itu versi saya. Kalau pakai 0,12 itu hitungannya gulungannya 300 sampai 330 ohm. Kalau pakai 0,12 itu kalau 0,10 itu maksimal 600 ohm. Kalau 0,08 itu maksimal 900 ohm. Maksimal bisa sampai 1000. Nah, seperti itu. Nah, CDI-nya ini difungsikan untuk untuk Vespa yang standar ya, semi standar. Dan CDI saya ini ada beberapa macam untuk Vespa. Ada kurang lebih 7 macam ya. Untuk Vespa itu tergantung sama kebutuhannya, motornya buat apa, untuk racing atau dan lain-lain, magnetnya menggunakan apa. Nah, kalau misal beli CDI Vespa itu saya minta data-detailnya. Ini motor sebagai Vespa standar, hambatan seperti ini, pulsernya biasanya hambatannya 100 ohm terus lebih lah ya beratnya. Itu bisa menggunakan ini dengan kabel-kabelnya sama ya, kayak Vespa. Ini merah ini apa Vespa itu? Pulser ya. Terus pink ini koil, sedangkan hijau ini pulser, sedangkan putih ini massa, hitam tuh kontak ya. Ini yang non dual band, yang dual band ada. Kalau ini buat Vespa standar, tenaganya sudah dapat nanti. Sudah tenaganya, bawahnya dapat, akselerasi dapat, atasnya juga cukup lumayan, sedangkan ya. Ada yang ada saklar dual band, kadang malah bikin bingung orang yang pesan seperti itu. Dan ada yang sudah Vespanya, ada rumor Vespa enak pakai magnet RC, magnet King. Ya, magnetnya lebih ringan daripada magnet Vespa ya, seperti itu. Tapi CDI-nya pakainya apa dulu? Kalau RC, enak pakai RC, tapi cek dulu sepunya RC sudah drop apa belum? Umur, masalahnya umur seperti ini lor. CDI King yang original ini kan 4 lapis ya, standarnya itu 220 ohm. 220 ohm. Ini kalau ini tinggal berapa ini ya? Nah, ini tinggal 169. Ini pasti bawahnya drop banget lor. Drop banget, atasnya kurang berisi ya. Ya, ini juga gitu, punya Alpha RX-Z ini sudah drop karena tua. Makanya kalau bilang saya pakai magnet RC, CD-nya RC, spoolnya juga RC, dilihat dulu spoolnya. Ini juga cuma 165 ya, drop banget ya, drop. Nah, sedangkan ini berapa? Ini kayaknya sudah pernah digulung. Makanya saya harus tahu pakemnya. Kemarin saya membuat CDI dan lain-lain itu saya cari Vespa yang masih standar dan spoolnya itu hambatannya berapa, ini berapa. Nah, ini malah pedot, ini malah putus ini ya. Ini gulungannya putus malahan, ini nggak ada hambatannya. Saya gulungnya itu pakai ngetes CDI, pakai CDI Vespa ya, CDI Vespa. Terus setelah CDI tiknya itu masih kondisi sehat, motornya enak lah, enak. Ini atas nggak rewel. Setelah saya ganti CDI ini, akselerasinya bertambah, terus atasnya juga lumayan ngisi ya, lumayan ngisi. Apalagi kalau motor Vespanya itu sudah di porting dan lain-lain. Kalau mau pesen CDI Vespa, keluarnya apa silahkan. Ini saya pakai karburator ini dan ini keluarnya ini. Nah, nanti baru saya bisa membuatkan CD-nya sesuai dengan pesanan requestnya ya. Terus spoolnya hambatannya berapa, pulsernya berapa, pakai magnet apa, CD-nya apa gitu. Dan Vespa kebanyakan ada yang pakai CDI Grand. Enak aja, bawahnya enak tapi atasnya ngempet. CDI Grand itu CDI 4 tak, semakin ke atas timingnya semakin maju. Kalau 2 tak semakin ke atas timingnya mundur. Jadi harus tahu
patokannya itu ya. Ada yang pakai CD magnet RC, spool RC, CD-nya RC. Oke, saya pakai CDI RC 100 ini keluarnya apa seperti ini. Saya minta lagi powerful. CD-nya seperti ini dual band ya, CD DSP dual band, ada saklarnya. Kalau udah pasang ini ya, dari antara spool sama CDI jangan terlalu panjang kabelnya, dan antara CDI sama koil maksimal 7 cm. Jadi ini dipotong langsung dicolokkan di koil, jangan terlalu panjang mau muter-muter kejauhan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi CD Vespa saya sesuai dengan request. Nanti kalau ada pesanan di chat saya, Cak, Vespa saya seperti ini fungsi keluarnya seperti ini, saya pengen seperti ini ya, seperti itu ya. Ini di pengapian loh ya, misal sudah gulung spool hambatannya berapa, pakai kawat berapa, pushernya pakai ini atau standarnya Vespa hambatannya segini, karburator pakai ini, CDI pakai ini, keluarnya seperti ini ya. Sudah tahu sendiri kan lor, CD apa tentang saya di pengapian itu berapa lama, sudah berapa lama di YouTube saya dilihat semua, dicek. Nanti kalau dislike, nggak suka sama penjelasan saya, silahkan di dislike, nggak masalah. Kalau suka penjelasan saya silahkan di jempol seperti itu. Untuk yang ini kemarin ada pesanan CD Vespa 5 ya, dikirim ke Bandung 3, kirim ke Jakarta 2. Nah ini saya buat satu lagi buat contoh ya, contoh yang dual bandnya itu kebutuhannya untuk apa dulu ya. Kalau minta untuk road race magnetnya pakai ini, misal PVL motoplat seperti ini kan, motoplat ya, motoplat ini. Kalau RM seperti ini saya juga belum sepul, cuma masih belajar, saya nggak begitu paham bisa. Ini gulung sepul juga, ini gulungan saya sendiri, belum saya lapis, belum saya buntel. Biasanya kalau sudah saya buntel seperti ini. Dan seperti itu aja. Jika saya ada kata salah bicara, salah kata saya dalam menyampaikan, saya mohon sebanyak-banyaknya. Saya di sini juga masih belajar. Yang suka silahkan subscribe, yang tidak suka silahkan dislike juga nggak apa-apa, like juga nggak apa-apa. Silahkan di komentar atau langsung chat di nomor saya sendiri. Terima kasih. Jazakallah, alhamdulillah, wasyukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu, sedekah yang banyak, jangan maksiat, judi atau yang diharamkan. Terima kasih.